Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Azra Adilah Wijayati. Video kali ini aku buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Farizi. Jadi, aku akan membagikan hal-hal yang sudah aku pelajari selama satu semester ini dengan merangkumnya dalam satu video. Yuk kita simak apa saja materi yang sudah aku pelajari dan pahami. Materi yang pertama berbicara terkait dengan perancangan operasi yang meliputi sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Nah, kita akan membahas terkait strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Strategi ini melibatkan perencanaan dan implementasi kebijakan sumber daya manusia agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat mengelola, mengembangkan, dan memotivasi sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Poin selanjutnya yaitu perencanaan tenaga kerja. Proses peramalan dan penentuan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan ini mencakup penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan untuk memenuhi tuntutan operasional. Poin yang berikutnya terkait dengan desain pekerjaan. Fokus pada struktur dan tugas pekerjaan, serta cara pekerjaan tersebut diorganisir, termasuk alokasi tanggung jawab, pembagian kerja, dan pengaturan tugas agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Poin berikutnya, ergonomik dan lingkungan kerja. Pertimbangan desain agar pekerja dapat bekerja secara efisien dan aman ini mencakup desain peralatan, stasiun kerja, dan lingkungan fisik untuk mengoptimalkan kesehatan dan kinerja pekerja. Poin kelima yaitu terkait dengan analisis metode tempat kerja visual, menggunakan visualisasi untuk menggambarkan alur kerja, proses, dan tugas secara grafis. Hal ini dapat membantu dalam identifikasi potensi perbaikan, peningkatan efisiensi, dan pengurangan risiko kesalahan. Poin yang keenam yaitu terkait dengan standar tenaga kerja. Penetapan standar untuk kinerja, baik waktu maupun kualitas, membantu dalam menilai produktivitas, menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan memberikan dasar untuk evaluasi karyawan. Poin yang ketujuh yaitu terkait dengan etika, menggali prinsip-prinsip moral dan perilaku etis dalam konteks operasi perusahaan. Fokus pada integritas, tanggung jawab sosial, dan perlakuan adil terhadap semua anggota organisasi. Materi ini menciptakan dasar yang kokoh untuk menjalankan operasi perusahaan dengan efektif, memastikan optimalisasi sumber daya manusia, dan menjaga etika dalam setiap aspek bisnis. Materi yang kedua berbicara mengenai manajemen rantai pasokan. Poin pertama, kepentingan strategis dan rantai pasokan, menggambarkan pentingnya manajemen rantai pasokan sebagai elemen strategis dalam mencapai tujuan bisnis. Fokus pada bagaimana efisiensi dan efektivitas rantai pasokan dapat memberikan keunggulan kompetitif. Poin yang kedua yaitu strategi 6 sumber, menyelidiki 6 sumber strategis dalam manajemen rantai pasokan, termasuk bahan baku, produksi, logistik distribusi, pengelolaan inventaris, pelanggan, dan data. Memahami dan mengoptimalkan setiap sumber dapat meningkatkan kinerja rantai pasokan. Poin yang ketiga yaitu risiko rantai pasokan, membahas potensi resiko yang dapat mempengaruhi rantai pasokan, seperti gangguan pasokan bahan baku, masalah logistik, atau perubahan kebijakan pemerintah. Strategi mitigasi resiko dan perencanaan berkelanjutan menjadi perhatian utama. Poin yang keempat yaitu pengelolaan terintegrasi rantai pasokan, membangun basis persediaan, menjelaskan pentingnya integrasi dalam rantai pasokan dan bagaimana pengelolaan integrasi dapat membentuk dasar persediaan yang efisien. Ini termasuk sinkronisasi aktivitas dari pemasok hingga pelanggan untuk menghindari ketidakseimbangan dalam rantai pasokan. Poin yang kelima yaitu manajemen logistik. Fokus pada pengaturan dan pengelolaan pergerakan barang dari pemasok ke produsen hingga distribusi ke pelanggan. Melibatkan pengelolaan inventaris, transportasi, penyimpanan, dan koordinasi dengan pihak terkait.
Poin yang keenam yaitu manajemen distribusi. Memahami bagaimana produk disalurkan ke konsumen akhir, termasuk strategi distribusi, penyimpanan di gudang, serta pengelolaan hubungan dengan pihak distribusi dan retail. Poin yang ketujuh yaitu manajemen etika dan rantai pasokan yang berkelanjutan. Membahas aspek etika dalam manajemen rantai pasokan, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan dan dampak lingkungan. Fokus pada praktik berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan rantai pasokan. Poin yang kedelapan yaitu mengukur kinerja rantai pasokan. Penjelasan mengenai metrik dan indikator kinerja yang digunakan untuk mengatur efisiensi dan efektivitas rantai pasokan ini mencakup pengukuran waktu siklus, persediaan, biaya operasional, dan kepuasan pelanggan. Materi ini membekali dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana manajemen rantai pasokan dapat menjadi pilar utama dalam menjalankan operasi bisnis yang sukses, efisien, dan berkelanjutan. Materi yang ketiga yaitu berbicara mengenai manajemen persediaan. Poin pertama, pentingnya manajemen persediaan. Menguraikan signifikansi pentingnya persediaan dalam operasi bisnis, persediaan memainkan peran kunci dalam memenuhi permintaan pelanggan, menjaga kelancaran produksi, dan memberikan keberlanjutan bisnis. Pembahasan melibatkan faktor-faktor seperti penghindaran kekurangan persediaan dan penyeimbangan biaya penyimpanan. Poin yang kedua yaitu manajemen persediaan, menjelaskan konsep dan praktik manajemen persediaan, termasuk perencanaan, pengadaan, pengaturan, dan kontrol persediaan untuk memastikan ketersediaan bahan atau produk tepat waktu sekaligus menghindari biaya penyimpanan yang tidak perlu. Poin yang ketiga yaitu model-model persediaan. Eksplorasi berbagai model persediaan yang digunakan dalam manajemen ini mencakup model EOQ, Economic Order Quantity, untuk menentukan jumlah optimal pemesanan, model ABC untuk klasifikasi persediaan berdasarkan nilai, dan model Just in Time atau JIT untuk meminimalkan persediaan dengan mendekati produksi tepat waktu. Materi ini memberikan dasar pemahaman yang kuat tentang pentingnya pengelolaan dan model-model persediaan yang dapat diterapkan dalam konteks manajemen operasi dan rantai pasokan. Materi yang keempat yaitu perencanaan agregat dan SOP. Poin pertama, proses perencanaan. Menguraikan langkah-langkah dalam proses perencanaan agregat dan sales operation planning atau SOP ini melibatkan identifikasi sumber daya, penentuan kapasitas, dan pengembangan rencana produksi yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Poin yang kedua yaitu perencanaan penjualan dan operasi. Memahami bagaimana perencanaan penjualan dan operasi berfungsi untuk mengintegrasikan kebutuhan pasar dengan kapasitas produksi. Fokus pada koordinasi antara departemen penjualan dan produksi untuk mencapai keseimbangan yang optimal. Poin yang ketiga yaitu sifat perencanaan agregat. Menjelaskan karakteristik perencanaan agregat termasuk fleksibilitas dalam menanggapi perubahan permintaan serta keseimbangan antara biaya dan pelayanan pelanggan. Poin yang keempat yaitu strategi agregat perencanaan, membahas berbagai strategi yang dapat digunakan dalam perencanaan agregat seperti penyesuaian kapasitas, penyesuaian tenaga kerja, dan kebijakan inventaris. Ini mencakup penggunaan overtime, outsourcing, atau pemutusan sementara. Poin yang kelima yaitu metode-metode perencanaan agregat. Penjelasan tentang metode-metode yang digunakan dalam perencanaan agregat termasuk dalam cash and level. Metode cash menyesuaikan produksi dengan permintaan aktual, sementara metode level mencoba menjaga produksi tetap konsisten tanpa koreksi drastis. Poin yang keenam yaitu perencanaan agregat dalam bidang jasa. Pentingnya menerapkan konsep perencanaan agregat dalam konteks industri jasa, menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip perencanaan dapat diadaptasi untuk mencapai efisiensi dan kepuasan pelanggan dalam layanan. Poin yang ketujuh yaitu manajemen pendapatan. Bagaimana manajemen pendapatan memainkan peran penting dalam perencanaan agregat, terutama dalam pengoptimalan pendapatan dari sumber daya yang terbatas. Ini mencakup penentuan harga, penawaran paket, dan strategi penjualan lainnya.
Materi ini memberikan wawasan mendalam tentang proses, sifat, strategi, dan metode perencanaan agregat serta implementasinya dalam berbagai konteks, termasuk bidang jasa dan manajemen pendapatan. Materi yang kelima, berbicara mengenai materi perencanaan, kebutuhan material atau MRP dan ERP. Poin pertama, permintaan dependen, menjelaskan konsep permintaan yang bergantung pada kebutuhan material dan komponen tertentu. Permintaan dependen berkaitan erat dengan struktur BOM atau Bill of Materials yang mengidentifikasikan hubungan antara produk akhir dengan komponen-komponen penyusunnya. Poin yang kedua yaitu persyaratan dependen modal persediaan dan struktur MRP. Pembahasan tentang bagaimana persyaratan dependen mengarah pada penggunaan modal persediaan, terutama dalam konteks Material Recruitment Planning atau MRP, menjelaskan struktur MRP sebagai alat yang membantu perusahaan merencanakan dan mengelola persediaan berdasarkan kebutuhan produksi. Poin yang ketiga yaitu manajemen MRP. Eksplorasi tentang bagaimana MRP diimplementasikan dan dikelola dalam konteks manajemen persediaan ini melibatkan pemantauan persediaan, penjadwalan produksi, dan penyesuaian kebutuhan bahan dengan perkembangan produksi. Poin yang keempat yaitu teknik pengukuran lot. Pengaturan terhadap teknik pengukuran lot yang digunakan dalam MRP ini melibatkan penentuan ukuran lot produksi yang optimal, mempertimbangkan efisiensi produksi, biaya penyimpanan, dan waktu siklus produksi. Poin yang kelima yaitu perluasan dari MRP. Menjelaskan cara MRP dapat diperluas untuk mencakup aspek-aspek tambahan seperti kapasitas pabrik, pengelolaan distribusi, dan koordinasi dengan pemasok. Perluasan ini membantu mencapai integrasi yang lebih baik dalam rantai pasokan. Poin yang keenam, MRP dalam industri jasa. Pentingnya menerapkan konsep MRP dalam industri jasa yang mungkin tidak memproduksi barang fisik, tetapi memiliki kebutuhan material atau sumber daya tertentu, melibatkan pengoptimalan penjadwalan dan pengelolaan kebutuhan dalam penyediaan layanan. Poin yang ketujuh yaitu perencanaan perusahaan sumber daya manusia. Menjelaskan bagaimana MRP dapat diintegrasikan dengan Enterprise Research Planning atau ERP untuk mencapai perencanaan perusahaan yang lebih holistik. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya termasuk manusia, keuangan, dan teknologi informasi. Materi ini membawa pemahaman mendalam tentang penggunaan MRP dan integrasinya dengan ERP dalam mengelola kebutuhan material, produksi, dan sumber daya secara efisien. Materi yang keenam, penentuan jadwal jangka pendek. Poin pertama, pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Menjelaskan urgensi dan signifikasi penentuan jadwal jangka pendek dalam manajemen operasi, fokus pada bagaimana penjadwalan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kualitas layanan. Poin yang kedua, permasalahan penentuan jadwal. Membahas berbagai tantangan dan permasalahan yang dapat dihadapi dalam penentuan jadwal jangka pendek. Ini melibatkan variabilitas dalam permintaan, ketidakpastian dalam pasokan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan ini dalam proses penjadwalan. Poin yang ketiga, penentuan jadwal dalam industri jasa. Eksplorasi konsep penentuan jadwal khususnya dalam konteks industri jasa, menjelaskan perbedaan dan keunikan penjadwalan dalam industri jasa yang tidak melibatkan produksi barang fisik, tetapi lebih pada pengelolaan sumber daya dan waktu. Materi ini memberikan wawasan tentang pentingnya kompleksitas penentuan jadwal jangka pendek, sekaligus memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana memahami permasalahan yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Materi yang terakhir yaitu materi ketujuh, membahas mengenai JIT, TPS, dan Operating Ramping. Poin pertama, Just in Time atau JIT, penjelasan tentang konsep Just in Time atau JIT yang bertujuan untuk menghasilkan atau mengirimkan produk tepat waktu tanpa adanya pemborosan dalam proses produksi, menggambarkan bagaimana JIT dapat mengurangi persediaan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya produksi. Poin kedua, sistem produksi Toyota atau TPS. Eksplorasi tentang sistem produksi Toyota atau TPS juga dikenal sebagai Lean Manufacturing,
merinci prinsip-prinsip seperti eliminasi pemborosan, produksi pool, dan penghargaan terhadap karyawan yang diperkenalkan oleh Toyota dan menjadi landasan untuk pendekatan Lean di berbagai industri. Poin yang ketiga, operasi ramping. Menguraikan strategi dan praktik dalam operasi ramping. Operasi ramping berkaitan dengan meningkatkan produksi secara bertahap atau menurunkan biaya produksi dengan meningkatkan efisiensi. Pembahasan termasuk pengaturan pabrik, peningkatan kapasitas, dan perencanaan untuk meningkatkan skala produksi. Materi ini memberikan pemahaman rinci tentang pendekatan dan konsep utama dalam manajemen operasi yang telah terbukti berhasil, seperti GIT yang menekankan efisiensi waktu dan biaya, TPS yang menonjolkan pendekatan Lean, serta operasi ramping yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi secara efektif. Nah, itu dia materi-materi yang aku pelajari dari mata kuliah manajemen operasional. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan ya. Aku harap ada pembelajaran yang dapat teman-teman ambil. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.